Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Trio Cahyo Utomo bersama saya Cahyo. Kali ini kita akan membahas lagi tentang sepak bola Indonesia dan kali ini saya akan membahas tentang tim nasional Indonesia yang sudah secara resmi mengumumkan secara ofisial pemain-pemain yang dipanggil untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia di mana Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi dan juga Irak, dua pertandingan yang sangat sulit. Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi, tetapi karena sekarang akan bermain di Jeddah Arab Saudi, tentunya ini akan jadi langkah yang sulit, langkah yang tak mudah untuk timnas Garuda. Tetapi dengan skuad yang ada, saya tetap optimis bahwa Garuda bisa melangkah jauh dan bisa memenangkan pertandingan untuk memastikan tempat ke Piala Dunia. Nah, dari sekian banyaknya pemain yang sudah dipanggil, ada beberapa pemain langganan timnas yang tidak ada di round 4. Setidaknya nih ada yang saya masuk list ini ada 6 ya yang sangat familiar dan juga sebelumnya emang menjadi sering dipanggil oleh coach Patrick Clifford. Di sini ada Miss Hilger. Miss Hilger ini kalau saya lihat-lihat emang sedang fokus di klubnya ya, sedang ada problem di klubnya, entah seperti apa pastinya. Mudah-mudahan cepat terselesaikan dan semoga tetap fokus pada karirnya, bisa semakin berkembang karena Miss ini meskipun sudah matang, sudah berpengalaman tapi masih tergolong cukup muda, masih banyak potensi ke depannya. Semoga mudah-mudahan bisa mendapatkan karya yang bagus. Bahkan sebelumnya kan pernah menjadi pemain dengan market value termahal di timnas Indonesia ya. Ini potensinya sangat bagus, aggressionnya juga sangat bagus, di mana mengcovernya, di mana defense-nya sangat bagus, ini sangat diperlukan nih. Mudah-mudahan bisa cepat kembali ke timnas Indonesia. Yang kedua itu ada Ivar Yener ya. Ini menurut saya sangat mengejutkan ya karena selama ini saya cukup enjoy ya, cukup meskipun sebelumnya masih banyak bermain di Young Utrecht, tapi permainan Ivar Yener ini sangat matang di lini tengah, uh, menjadi tenaga baru, tenaga muda ya, masih fresh gitu untuk cover Tom Hai ini masih layak banget sih. Tapi karena mungkin setelah cedera ataupun bagaimana ya, Ivar Yener gagal untuk bergabung, tidak dipanggil ya untuk edisi kali ini, sangat disayangkan. Mengingat Ivar Yener sebenarnya pemain yang meskipun muda tapi cukup berpengalaman di timnas Indonesia, di mana dia menjalani debut kalau nggak salah itu sebelum melawan Argentina ya, ataupun melawan Argentina itu sudah cukup lama sekali. Dan mudah-mudahan bisa terus berkembang untuk Ivar Yener dan bisa kembali ke timnas Indonesia. Dan selanjutnya tuh ada Marcelino Ferdinand. Ini setelah sekian lama kalau saya amati dari timnas calling, kayaknya dari zaman STY ini baru pertama kalinya Marcelino tidak dipanggil tim nasional Indonesia. Ini sangat mengejutkan, tapi kalau saya lihat sih antara mengejutkan dan juga tidak mengejutkan ya. Mengejutkan karena Marcelino menjadi pemain kunci ketika timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK dengan pressnya. Tetapi dengan minimnya menit bermain di klubnya ini sangat berpengaruh pada Marcelino Ferdinand ketika penampilannya di timnas saat ini, apalagi ketika melawan China Taipei ada beberapa kali keputusan yang kurang sesuai ataupun hal-hal yang mendasar yang harusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Tetapi mudah-mudahan Marcelo bisa terus belajar, terus improve, lebih fokus di klubnya, apalagi sekarang dipinjamkan ke Tensin ya, tim dimana sebelumnya Witan kan kalau nggak salah itu mendapatkan banyak kesempatan di situ. Semoga menjadi pelajaran untuk Marcelino lebih matang ke depannya karena ini pemain yang sangat potensial. Ya sebenarnya ini harusnya masih bisa lah diberi kesempatan, tapi mungkin dari coach Patrick ada pemikiran tersendiri kenapa Marcelino tidak dipanggil. Mudah-mudahan kedepannya Marcelino bisa membuktikan bahwa ia masih layak untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dan juga bisa membuktikan diri di klub dengan mendapatkan banyak menit bermain.
Lalu ada Pratama Arhan yang bermain dari True Bangkok United. Ini sebenarnya juga penampilannya ya lumayan bagus, tapi untuk bersaing di sisi kiri sangat-sangat sulit ya, karena apalagi Sen Patinama yang kemarin bermain sangat bagus di friendly match dan juga di klubnya juga sangat bagus. Setelah itu di back kiri juga masih ada Dean Chim dan juga Calvin Verdong yang baru bergabung dengan Lille. Ini emang sangat susah ya, sangat-sangat banyak, sangat menumpuk di kiri. Jadi ya murni karena persaingan sih ini untuk pertama Arhan masih belum bisa bergabung. Dan untuk bek kanan Asnawi kali ini juga masih belum dipanggil. Sebelumnya tidak dipanggil, dipanggil lagi dan kali ini tidak dipanggil karena di kanan juga memang persaingan sangat-sangat ketat. Masih ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh dan juga ada nama-nama seperti Yakob ataupun Yance mungkin bisa di wing back kanan, wing back kiri yang juga tampil sangat bagus di Malut United. Asnawi mudah-mudahan bisa terus improve. Dan yang selanjutnya adalah Rafael Strike. Rafael Strike ini adalah salah satu pemain yang menjadi andalan di timnas era Sinteyong tapi kurang mendapatkan tempat di era Patrick Kluivert ya. Kalau saya lihat emang harus lebih improve lagi ya Rafael Strike, karena persaingan di lini serang itu juga sangat-sangat semakin ketat dengan datangnya Miliano dan juga Adrian Wibo, tapi Adrian juga kali ini nggak dipanggil ya. Tapi kan karena Ole dan juga Ragnar udah comeback ya, jadi emang persaingannya sudah cukup ketat. Untuk saat ini sih mungkin tidak terlalu mengejutkan ketika nama Rafael terpinggirkan ya, karena sudah cukup mumpuni di depan dan juga mudah-mudahan Ole juga sudah bisa lebih sudah bisa kembali ke performnya, sudah kembali menjadi comeback striker, sudah mendapatkan kembali sentuhan terbaiknya dan juga bisa berkontribusi maksimal Indonesia. Kami tunggu gol-golnya, kami tunggu kemenangannya dan kami tunggu Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia. Sukses terus Garuda. Semoga bisa tercapai tujuannya untuk bermain di Piala Dunia. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam olahraga.